Pada abad ini, ada banyak yang menganggap agama itu kuno. Tuhan telah mati, agama adalah dogma, atau apalah itu. Yang jelas, ungkapan-ungkapan itu bertemu pada bagian agama tidak menggunakan fungsi akal sebagaimana mestinya. Sebenarnya, dalam tradisi beragama, khususnya Islam, akal itu memiliki peran dalam perihal keimanan. Kalau kita membaca uraian para ulama dalam bab akidah, mereka memiliki argumen-argumen yang memukau dan rasional. Itu jika kita mau mengorek karya mereka, seperti dalam mengafirmasi eksistensi Tuhan, Nabi dan Rasul itu ada plus maksum, keberadaan akhirat, surga neraka, dan lain sebagainya. Itu semua ada argumennya. Selain itu, Islam juga memiliki bukti-bukti yang diterima akal, tapi perlu dicatat, bukti itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat empiris saja, tapi juga mencakup aspek rasional. Sebelum masuk ke dalam argumen-argumen tentang ketuhanan, kenabian, dan masalah-masalah gaib lainnya, ulama kita sudah jauh-jauh hari memberikan pengantar yang canggih. Itu dikenal dengan 3 hukum akal. Tentang hukum ini saya tidak jelaskan dalam video kali ini. Dalam pembahasan rinci ilmu akidah, kita tidak bisa sampai ke dalam sebelum melewati ilmu-ilmu rasional seperti ilmu logika, ilmu kategori, ilmu debat, dan masalah-masalah umum. Setelah lewat fase ini, barulah kita bisa masuk ke argumen-argumen itu agar kita bisa memahami semua itu dengan baik dan renyah. Sajian argumen para ulama bisa dilihat dalam karya-karya mereka langsung, seperti Syarhul Mawaqif karya Imam Al-Jurjani, Syarhul Maqasid karya Imam At-Taftazani, Ummul Barohin karya Imam As-Sanusi, Abkarul Afkar karya Imamul Amidi, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat, untuk memahami dan menerima keimanan, pengantarnya begitu banyak dan tidak main-main, apalagi sesuatu yang diinginkan pengantar itu, yaitu ilmu akidah. Tapi bagaimana jika ada orang yang tidak bisa menerima ilmu-ilmu seperti itu? Atau dengan pertanyaan lain, bagaimana jika ada orang yang kecerdasannya tidak mampu untuk menampung ilmu-ilmu seperti itu? Sebenarnya ini sudah beda konteksnya. Kita membahas masalah ini pada bagian taklid dalam akidah, dan ini tidak mempengaruhi rasionalitas agama itu sendiri. Tadi disebutkan bahwa pengantar ilmu akidah adalah ilmu rasional, berarti kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam akidah juga berbasis rasional dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, di sini sudah sangat jelas bahwa fungsi akal itu digunakan sebaik-baiknya dalam beragama, khususnya dalam agama Islam. Seandainya beriman tidak boleh menggunakan akal sama sekali, lantas kenapa Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya dengan argumen rasional yang notabene-nya menggunakan akal? Salam intelektual.